Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Baik, kita lanjut untuk pertemuan pertama ini, yaitu mengenai room section. Nah, apa sih yang dikatakan room section itu? Room section itu adalah salah satu bagian yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab menangani kebersihan, kelengkapan, kerapihan, dan keindahan kamar-kamar yang ada di hotel. Nah, kita bisa melihat apa yang dimaksud bersih. Bersih itu, kalau kita melihat dari kata bersih, bersih itu adalah bebas dari kotoran dan bebas dari kuman. Maka kita sebagai orang housekeeping, kita harus tahu yang dikatakan bersih. Kita mempunyai tugas membersihkan, melengkapi. Apa sih yang dikatakan melengkapi itu? Nah, melengkapi itu adalah menambah, melengkapi, ya, menambah suatu hal yang di situ sebenarnya ada tapi belum ada. Apa itu? Sedangkan kerapihan yaitu merapikan barang-barang yang sudah ada, tetapi dengan peletakan yang harus sesuai. Yang terakhir adalah indah. Kalau ruangan itu sudah bersih, sudah lengkap sesuai dengan fungsinya, sudah rapi, maka kamar itu bisa dipastikan menjadi indah. Nah, yang kita lihat bahwa dalam keindahan kamar yang dipastikan adalah tamu menjadi kerasan di kamar tersebut. Itu kalau kita melihat dari room section, jadi tugas dari seorang room attendant. Nanti kita pelajari apa sih room attendant itu. Nah, kalau kita melihat dari kamar-kamar yang ada di hotel, Ibu sudah contohkan di sini ada yang dikatakan executive suite dari Shangri-La Jakarta. Nah, seperti itu kamar yang ada di Shangri-La Hotel Jakarta, ada beberapa bagian. Nanti kita pelajari, di situ ada bedroom, ada living room, ya. Kamar yang bagaimana itu? Yang berikutnya yaitu kamar. Nah, ini kalau kita melihat di kamar dalam air, kita bayangkan kalau kamar di dalam air itu yang bagaimana? Ternyata di situ ada, ya, kamar di dalam air. Pada umumnya atau Anda bisa memahami di situ adalah kamar pada hotel atau butik hotel. Nah, kamar-kamar yang ada di sana memberikan kesan khusus. Bagaimana sih kamar itu beda dengan kamar-kamar yang biasanya ada? Nah, itu dinaungi atau dikelilingi oleh air yang di sana ada pemandangan seperti di bawah laut. Itu salah satu contoh hotel butik atau kamar yang ada di hotel butik. Nah, ini adalah kamar yang kita lihat. Ada bagaimana view-nya. Kalau kita membayangkan kita berada di ruangan tersebut, di kamar itu, terus view-nya itu adalah dinding. Apa sih yang harus kita lihat di situ? Ada enggak nilai plusnya? Kalau seandainya kamar yang ada di situ kacanya itu kita tutup, tidak ada kaca tapi dinding, nah, pasti nilainya akan berkurang dibandingkan dengan dindingnya itu dari kaca. Seandainya orang front office akan menjelaskan, atau mungkin ada tamu yang ada di sana, ada tamu yang akan bermalam di situ. Oh, Bapak bisa bermalam di hotel ini, harganya berapa? Nah, misalnya harganya mahal banget. Nah, maka ada nilai plus di situ, ada nilai plus bagi front office atau petugas front office untuk menyampaikan bahwa kamar yang akan Bapak atau akan tamu tempati nanti itu nilai plusnya adalah ini. Itu salah satu contoh. Nah, itu beberapa jenis kamar yang ada di hotel yang nanti kita bahas tentang jenis-jenis kamar. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita harus tahu dulu struktur organisasi yang ada di hotel. Nah, dari struktur organisasi yang ada di hotel, struktur organisasi itu adalah suatu bagan yang ada di perusahaan guna mengetahui dari setiap jabatannya menjadi apa sih? Nah, menjadi apa si A, menjadi apa si B, tugasnya apa. Nah, itu ada di struktur organisasi tersebut. Kalau kita melihat struktur organisasi,
yang ada di room section. Kita tahu bahwa jenis kamar menurut besar kecilnya hotel, kita mengenal large hotel, medium hotel, dan small hotel. Nah, struktur organisasi yang ada di housekeeping department sebelum kita masuk ke room section. Di housekeeping department itu kalau kita melihat ke large hotel, maka ada yang dinamakan room division. Room division itu adalah bagian yang ada di hotel. Ada dua bagian yang tidak dapat terpisahkan antara housekeeping dan front office. Kenapa seperti itu? Karena bagian itu adalah bagian yang menjual kamar dan yang membersihkan kamar. Jadi dua bagian itu atau dua departemen itu tidak boleh dipisahkan. Karena kalau seandainya salah satu departemen itu tidak sesuai, misalnya di sini petugasnya misalnya tidak ramah, di FO-nya petugasnya tidak ramah, sedangkan kamarnya bagus, padahal yang dikatakan the first impression itu adalah di mana? Yaitu di front office-nya. Petugasnya ramah-ramah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dengan petugas yang ramah, pasti kita atau tamu itu akan mempunyai kesan. Kesannya apa? Kesan positif dan kesan negatif. Nah, di large hotel itu akan mempunyai jenis-jenis kamar yang banyak. Begitu juga di medium hotel dan small hotel. Sedangkan struktur organisasi tadi Ibu sampaikan yaitu large hotel. Di sana ada yang dikatakan room division. Dikepalai oleh siapa? Pada umumnya ada head department. Yang di sana ada housekeeping department dan ada front office departemen. Nah, kita tidak membicarakan front office dulu. Nah, yang kita bicarakan adalah housekeeping departemen. Housekeeping departemen dipimpin oleh seorang executive housekeeper. Executive housekeeper, di bawah dari executive housekeeper ada divisi-divisi yang ada di hotel tersebut, mulai dari room section, public area section, linen section, laundry section, bahkan ada art section. Apa sih art section? Yaitu bagian yang menangani seni dari hotel tersebut, baik itu mungkin bunganya, dekorasinya, dan yang lain. Sedangkan di room section yang kita bahas hari ini dipimpin oleh seorang room supervisor dan mempunyai anak buah yaitu room attendant. Sekarang kita bisa menyebut dengan istilah room attendant. Tetapi kalau kita sudah berhadapan dengan orangnya, kita sudah berada di hotel dan kita masuk ke kamar atau kita berada di koridor, kita ketemu dengan emas-emas atau bertemu dengan petugas yang pria, maka kita bisa menyebut dengan room boy. Tapi kalau kita bertemu dengan petugas wanita, maka kita bisa menyebut dengan istilah roommate. Nah, itu kalau kita melihat dari struktur organisasi yang ada di hotel. Baik, di sini large hotel. Nah, ini adalah salah satu contoh yang large hotel, sangat megah, yang di sana banyak sekali kamar. Kita bisa tahu dari contoh itu, dari kamar-kamar yang ada di sana. Berarti kalau melihat ada lampu-lampu di masing-masing kamar, di situ ada yang nyala atau tidak. Nah, kita bisa tahu, oh, okupansinya berapa sih kamar itu atau hotel itu. Kamar-kamar yang nyala ataupun kamar-kamar yang lampunya padam. Nah, begitu juga untuk medium hotel, kita melihat medium hotel dan juga small hotel. Kalau small hotel itu struktur organisasinya bagaimana kalau di housekeeping? Small hotel itu karena ruang lingkupnya yang kecil, maka petugas yang ada di sana bisa menghandle kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di departemen tersebut. Jadi tidak terfokus satu karyawan mengerjakan hanya satu pekerjaan misalnya, atau bisa langsung yaitu bisa menghandle di kamar 2 orang misalnya, yang satu di PA dan yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab dari room section.
urai tugas dan tanggung jawab di bawah ini bukan merupakan bentuk baku. Kenapa sih kok bukan merupakan bentuk baku? Karena masing-masing hotel, masing-masing klasifikasi hotel di sana mempunyai standar. Yang kalau kita melihat di sana ada hotel, bisnis hotel, ada resort hotel, ada butik hotel, dan yang lainnya. Atau sekarang kita banyak mengenal yaitu istilahnya budget hotel. Nah, itu ya. Maka dalam uraian tugas itu kita sesuaikan dengan jenis hotel tersebut. Nah, kita mulai dari room section, jadi struktur organisasi untuk urai tugasnya. Kalau kita melihat shift yang ada di hotel itu ada morning shift, ada evening shift, atau ada juga yang menyebutkan bagaimana sih kalau shift 1, bagaimana shift 2, dan bagaimana shift 3. Nah, kita tahu di situ ada floor supervisor tadi. Floor supervisor itu yang bertanggung jawab kepada executive housekeeper atau kepada pimpinan dari housekeeping departemen. Yang kedua yaitu membuat jadwal kerja. Jadwal kerjanya bagaimana? Jadwal kerja dari room boy atau jadwal kerja dari roommate. Dan juga membagikan paski. Apa sih paski itu? Nah, nanti kita bahas juga di sana. Oke, yang berikutnya yaitu menerima laporan status kamar dari room boy atau roommate. Nah, ini kalau kita melihat ke shift 1 itu ya. Sedangkan untuk shift yang berikutnya atau untuk next shift di situ atau shift malam yaitu selain bertanggung jawab dan pasti bertanggung jawab dengan executive housekeeper, maka memeriksa daftar hadir dari anak buah, memberikan pembagian tugas dan mengawasi pekerjaan, serta memeriksa logbook. Nah, logbooknya bagaimana? Nah, itu. Menangani lost and found. Oke, lost and found nanti kita bahas di sesi yang berikutnya, sesi materi yang berikutnya ya. Nah, ini adalah tugas dari room boy atau roommate atau kita mengenal dengan room attendant. Morning shift atau shift 1, kalau kita melihat tugas utama dari morning shift itu adalah proses membersihkan kamar. Dan morning shift harus atau room boy atau roommate itu selalu bertanggung jawab pada floor supervisor. Nah, untuk morning shift atau shift 1, maka mereka harus membuat laporan atau floor report, laporan situasi kamar atau status kamar. Yang berikutnya memberikan atau melengkapi kamar-kamar tamu dan memindahkan peralatan seandainya ada tamu-tamu yang makan di dalam kamar room atau ada pakaian-pakaian yang akan dicucikan. Sedangkan untuk evening shift atau shift yang kedua, maka tugas pokoknya adalah membersihkan kamar pada sore hari, yaitu tendon service itu utamanya. Tetapi apabila ada shift 1 yang kamarnya belum selesai dikerjakan, maka shift kedua harus melanjutkan pekerjaan tersebut. Nah, itu sedikit gambaran mengenai tugas atau uraian tugas dari floor supervisor ataupun room attendant. Sedangkan klasifikasi room atau klasifikasi kamar di situ ada 4, yaitu cleanliness, comfortable, attractive, sama safety. Nah, dari masing-masing di sana klasifikasi room ya, kita menjadikan atau itu adalah menjadikan topik yang nanti kita bahas di saat kita diskusi di dalam kelas. Oke. Syarat kamar, tadi Ibu sudah sampaikan, syarat kamar yang ada di hotel, maka utama harus kamar mandi atau dinding kamar mandi harus kedap air. Dan seterusnya sampai pada poin terakhir, kita lanjut untuk layout
ruangan atau layout kamar. Nah, di sini Ibu akan sampaikan tentang dua layout, yaitu di bedroom dan bathroom. Satu, kalau kita melihat ke kamar atau di bedroom, di situ bagaimana sih kamar tamu itu? Nah, di sini ada layout dari twin room, bisa dilihat untuk layout twin room di sini, ya. Mulai dari pintu. Jadi pintu itu adalah standar sudah. Jadi kalau seandainya pintu itu membukanya seperti ini, maka di depan itu pasti kamar mandi atau bathroom. Kita masuk, di belakang pintu ada yang namanya wardrobe atau almari, ya. Setelah itu ada luggage rack, ada dressing table, ada dressing chair, ada dressing mirror, ada armchair dan coffee table. Nah, di depan di situ ada bed. Ada bed, kalau contohnya seperti ini ada yang namanya twin bed. Kalau twin bed, maka ada meja kecil di tengah yang namanya bedside table atau night table. Nah, ini satu. Tetapi kalau bednya double atau hanya satu yang besar, maka bedside table-nya ada dua, yaitu ada kanan dan kiri. Nah, kita lanjut. Di situ ada wall mirror. Kalau seandainya kamar tersebut tidak ada balkon, maka pada umumnya hanya wall mirror. Tetapi kalau ada balkon, maka ada pintu dan jendelanya, atau di sini ada curtain, ya. Ada curtain, ada glass curtain, ada night curtain. Maka kalau ada balkon berarti ada balkon table, ada juga balkon chair. Nah, ini kalau layout dari kamar atau guest room. Nah, yang berikutnya kalau kita melihat layout dari bathroom, utama perlengkapan yang ada di kamar mandi atau bathroom itu ada wash basin, ada toilet bowl, dan ada bathtub. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk kita melihat hotel-hotel sekarang tidak mempergunakan bathtub, tetapi mempergunakan shower room. Nah, itu sama, tetapi untuk standar internasional memang harus ada bathtub. Nah, kalau kita melihat dari perlengkapan yang ada di bathroom, ya, kita bisa melihat dari nomor 1. Di situ ada bathtub. Yang kedua adalah shower. Yang ketiga adalah water tub hot and cool. Jadi di situ biasanya ada warna merah dan ada warna biru. Jadi jangan sampai salah untuk menyalakan, ya. Yang berikutnya adalah bathtub drain and plug. Jadi bathtub drain and plug itu adalah pembuka air seperti lubang gitu untuk membuang air dan menutup. Jadi biasanya untuk plugnya atau penutupnya itu terbuat dari karet. Berikutnya yaitu bath towel rack. Jadi bath towel rack itu biasanya ditaruh di atas. Jadi untuk meletakkan handuk atau handuk mandi di sana. Ada bath soap holder, yaitu tempat sabun, ya, safety handle. Nah, safety handle itu selalu ada tujuannya untuk tamu di saat dia mandi atau tamu tersebut mandi itu jangan sampai terpeleset, itu safety handle. Ada shower curtain, yaitu penutup dari bathtub. Jadi di saat tamu itu mandi, maka shower curtain itu ditutupkan dan dimasukkan ke bathtub. Tujuannya apa? Kok tidak diturunkan ke bawah bathtub? Tujuannya yaitu jangan sampai air yang ada atau air yang ada di bathtub tadi itu meluber ke lantai gitu. Jadi tahu bahwa airnya sudah penuh, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah toilet bowl. Toilet bowl itu nanti kita bahas bagian-bagiannya, ada toilet bowl, ada water tank, ya, ada water flusher. Nanti bagian-bagiannya di situ kita bahas di saat materi bathroom. Nah, di sana ada wash basin juga seperti itu, ada wash basin, ada water basin hot and cool, sama water basin drain and plug, ada mirrornya, ada hand towel rack, ya, dan perlengkapan yang lainnya.
Nah, kalau kita melihat bagian-bagian yang ada di kamar, maka utama itu memang ada bedroom dan bathroom. Tetapi kalau kita melihat ke jenis-jenis kamar, nanti ada jenis kamar menurut fasilitas. Salah satu contoh, ada jenis kamar menurut fasilitas itu misalnya deluxe room. Nah, di sana ada bedroom, ada bathroom, ada living room, ada kitchenette dan yang lainnya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan kedua. Baik, itu untuk tutorial di pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bertemu di kelas diskusi mengenai room section. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.